أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini, melaksanakan amal ibadah baik pada siang maupun malam harinya berqiyamul lail, dan kiranya Allah mengharapkan
memberikan kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa di sisinya. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang berbahagia, saat ini kita akan bersama beberapa waktu ke depan dengan kajian yang bertopik renungkan berapa sisa umurmu. Saat ini kita berada pada tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi. Berarti usia kita telah bertambah jumlah dan bilangannya. Kalau pada tahun 2020 usia kita 59 tahun, maka pada tahun ini usia kita sudah 60 tahun. Sekiranya Allah telah mentakdirkan kita akan berakhir kehidupan kita pada usia ke-60, maka pada tahun ini kita akan bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, tentunya tak ada pilihan lain kecuali kita hanya pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti pasif, tapi kita tetap aktif melaksanakan berbagai apa yang bisa kita lakukan daripada kebaikan, sehingga harapan kita nantinya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada pada tahapan-tahapan hari kemudian itu, semuanya dapat kita lalui, semuanya dapat kita hadapi dengan baik, dan selanjutnya kita akan mendapatkan nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Jannatun Naim. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang kami hormati, topik kajian kita pada kesempatan ini adalah renungkan berapa sisa usiamu. Pada hakikatnya usia kita ini tidak bertambah, tapi berkurang. Jika usia kita hanya ditetapkan oleh Allah 70 tahun, saat ini sudah 60, maka tinggal 10 tahun lagi. Jika usia kita hanya ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah 61 tahun, saat ini sudah usia 60, maka tinggal setahun lagi. Para pemirsa yang berbahagia. Karenanya, sesuai dengan judul ini, pantas kita merenungkan itu. Tidak hanya merenungkan, kita menangis. Tapi tidak hanya merenung dan menangis, tapi berbuatlah kita untuk kepentingan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat nanti usia yang tinggal seberapa ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dipertanyakan, man khairun nas, siapa ya Rasul, manusia yang terbaik itu? Rasul menjawab, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya dan baik amal ibadahnya. Alhamdulillah. Usianya 84 tahun, alhamdulillah. Amal kebaikannya bagaimana? Alhamdulillah baik. Zakatnya bagus. Salatnya alhamdulillah. Silaturahimnya bagus. Puasanya tak pernah tinggal Senin Kamis, apalagi puasa yang wajib. Silaturahimnya, perhatiannya terhadap anak yatim, kepeduliannya terhadap fakir miskin. Maka itulah, kata Rasul, manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, bahwa syarrun nas, sejelek-jelek manusia itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang usianya tapi sangat jelek amal ibadahnya. Amalnya jelek, ibadahnya jelek, sangat buruk sekali. Usianya 84 tahun. Tapi apakah kebaikan yang pernah dia lakukan? Sepertinya tak kelihatan. Tak pernah kelihatan di masjid, tak pernah bersama di majelis taklim, tak kenal puasa sunat, sholat yang wajib sering tertinggal.
tak ada perhatian terhadap anak yatim, fakir miskin, dan kepedulian sosial lainnya. Maka orang yang seperti ini pantas kita renungkan, jangan sampai ditimpakan Allah kepada kita. Para pemirsa sekalian, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Oleh karenanya, sebagai manusia yang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di permukaan bumi Allah ini, maka gunakan kesempatan yang singkat ini. Tadi di awal telah disampaikan bahwa sesungguhnya usia kita ini bukan bertambah, tapi adalah hanya tinggal sedikit lagi. Karenanya waktu yang tinggal sedikit itu, mari kita gunakan potensi-potensi yang kita miliki, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa potensi yang ada dalam diri kita? Potensi kita barangkali bisanya hanya diam, maka gunakan diam itu untuk kebaikan. Toh terkadang kalau kita ngomong juga menyakitkan orang lain, menyinggung perasaan, maka ya seperti itu juga, silakan kita diam. Rasul katakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak diam saja. Karena potensinya hanya diam. Dia ngomong tak pinter, dia bukan ahli pidato. Tapi kalau dia ngomong suka bersalah-salahan, suka membuat orang menjadi tidak enak, membuat orang sakit hati, maka diamlah para pemirsa, diamlah umat Islam. Kalau potensi Anda, potensi kita hanya bisanya diam. Bagi yang bisa ngomong potensinya, silakanlah ngomong untuk melakukan kebaikan, sampaikanlah kebaikan-kebaikan itu, sampaikan nasihat, sampaikan sesuatu untuk mencegah daripada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita dari mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Dan sampaikanlah pesan-pesan agama agar mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu potensi yang kita miliki. Mungkin kita memiliki potensi kedudukan dan jabatan, maka kita gunakanlah kesempatan kedudukan jabatan yang tak lama itu para pemirsa, yang hanya beberapa tahun saja sebelum sakit, kalau sudah sakit diberhentikan, sebelum pensiun, dan sebelum waktunya kita mengakhiri semua apa yang kita miliki daripada jabatan dan kedudukan itu. Maka gunakanlah itu untuk kepentingan agama Allah ini, untuk menolong orang yang lemah, untuk membantu saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk kepentingan agama Allah ini. Kalau kita lihat barangkali di dunia kita ini, di negara kita ini, masih banyak barangkali bank-bank Islam itu yang belum diperhatikan oleh umat Islam, belum diminati oleh umat Islam. Maka saatnya kita sampaikan melalui kekuatan, kedudukan, dan jabatan kita untuk bisa mempengaruhi agar terwujudnya bank-bank Islam itu, bank-bank syariah yang halal itu. Para pemirsa yang kami hormati, mungkin potensi kita barangkali hanya bisanya memiliki tenaga, pemikiran, sampaikan tenaga dan pemikiran itu untuk melakukan kebaikan di bumi Allah ini. Yang memiliki harta, saudara sekalian, gunakan harta itu sebelum terlambat. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV, dimanapun kita berada, gunakan harta yang kita miliki itu untuk kepentingan agama Allah. Jangan biarkan tetanggamu mati kelaparan. Jangan biarkan mereka meninggal karena tidak terobati, tak sempat karena tidak punya dana. Jangan biarkan mereka putus sekolah karena tidak punya dana. Maka renungkanlah itu semua, apa yang bisa kita perbuat di sisa-sisa usia yang kita miliki ini. Itulah makna perenungan itu, saudara sekalian, para pemirsa. Di bulan Ramadan ini itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita resapi, karena bulan Ramadan ini bulan Allah melembutkan hati manusia.
Yang tadinya dia barangkali malas untuk melakukan sesuatu, maka dimudahkan untuk melakukan suatu kebaikan, dimurahkan hatinya, digerakkan dengan gerakan-gerakan yang baik untuk melakukan kebaikan. Semua itu kita gunakan dan kita ambil makna-makna yang terkandung sepanjang bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, kembali kepada topik kajian kita tentang merenungkan usia kita ini tinggal berapa lagi dan apa yang kita isi dengan usia yang sedikit, yang masih tertinggal, yang masih kita miliki. Gunakan dengan potensi-potensi yang kita miliki. Saudara sekalian memiliki harta, maka gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang butuh pada saat ini. Ada waktunya nanti, kata Rasul SAW, kita akan menjajah-jajakan harta yang kita miliki. Kita kesana kemari menjajakannya. Kita berharap kiranya ada yang mau menerima daripada harta itu. Ternyata setelah kita sampai ke kediaman seseorang yang kita anggap butuh daripada harta yang kita miliki, mereka menjawabnya, mohon maaf Pak, Bapak terlambat, kami butuhnya semalam. Sekarang ini gudang makanan kami saja sudah penuh dengan makanan. Mohon maaf Pak, bawa tempat lain saja. Kita jajakan lagi ke tempat yang lain, kita ketemu dengan seseorang, kita hampiri kediamannya, lantas kita tawarkan bantuan itu. Harta yang kita miliki, mereka juga mengatakan, mohon maaf Bu, Ibu datang terlambat. Kami butuhnya semalam. Sekarang ini kami sudah tak butuh lagi. Kami sudah tak perlu lagi, gudang makanan kami juga sudah penuh dengan makanan dan harta yang lainnya. Maaf Bu, bawa tempat lain saja. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa. Mereka berkata berangan-angan, sekiranya Allah akan memperlambat usia kami, menunda kematian kami, fa'asaddaqa. Maka kami akan bersedekah, aku akan bersedekah, saya akan bersedekah, akan infakkan harta saya ini. Itu terlambat para pemirsa yang kami hormati. Ajalmu sudah tiba, waktumu sudah sampai, giliranmu juga sudah sampai. Itu tidak akan tertunda, tidak akan tertukar lagi dengan ruh dan nyawa yang lainnya. Itu hanya penyesalan, itu hanya angan-angan yang disebut dengan tamani. Itu hanya tamani, saudara sekalian. Oleh karenanya sebelum kita sampai kepada masa itu, gunakanlah. Entah kenapa memang seperti itu kehidupan ini, penyesalan itu sering datangnya belakangan. Tidak pernah penyesalan itu berada di depan. Penyesalan itu datang di belakang dan pada saat itulah kita baru menyesali segala sesuatu apa yang terlanjur yang pernah kita lakukan daripada perbuatan yang tak baik. Dan apa ya sesuatu yang pernah kita lakukan yang kita abaikan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk kepada situasi yang seperti itu. Ya laitani kuntu turaba, Tuhan jadikanlah kami menjadi tanah kembali. Ya laitani qaddamtu li hayati. Banyak sekali saudara pemirsa yang kami hormati, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyesalan-penyesalan itu. Tuhan jadikanlah kami menjadi tanah kembali. Tuhan hidupkanlah kami kembali. Apa artinya itu semua? Apa artinya semua itu saudara sekalian? Hanya tinggal penyesalan, hanya tinggal rintihan dan tinggal mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan dalam kehidupan kita di bumi Allah ini. Oleh karenanya sesuai dengan topik kajian kita pada kesempatan bulan Ramadan ini, renungkan berapa sisa usiamu. Mari kita tafakkur, mari kita merenungkan, mari kita hening cipta, pikirkan usia yang tinggal sangat sedikit lagi ini. Usia umat sesudahku, kata Rasul, sittina au sab'ina sana, 60 atau 70 tahun. Hitung-hitung saja sekarang ini udah berapa Bapak, udah berapa Ibu. Hanya sedikit yang lebih daripada itu, kata Rasul. Kalaupun ada, adalah barangkali 1, 2, 3 yang usia 80 sekian. Tapi tak banyak. Dan kalau sudah melampaui di atas 70 tahun juga sudah banyak kekurangan dan kelemahan. Allah
lemahkan tubuhnya. Maksudnya adalah suatu kebaikan, terkadang kita merasa bahwa itu suatu penyakit, merupakan kemarahan Allah, padahal itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita dilemahkan, genggaman kita dilemahkan, itu artinya supaya jangan terlalu lagi kita dalam dunia ini. Genggaman duniamu sudah dilemahkan oleh Allah, maka terimalah lemahnya itu. Rambutmu sudah diputihkan, itu artinya bahwa dunia putih sudah Anda masuki. Jangan pertahankan lagi dunia hitam itu. Jadi Allah sudah atur sedemikian rupa ketika saat nanti gigi dirontokkan, saat rambut, mata dikaburkan dan sebagainya. Pastilah semuanya itu memiliki hikmah yang terbaik dalam kehidupan kita yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan terlalu berlebihan kita. Bahkan sampai kita menyesali akan ciptaan Allah. Kenapa kita buta? Kenapa kita rabun? Kenapa kita tuli? Kenapa yang lainnya? Tapi semua itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang berbahagia. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat terhadap manusia lainnya. Jadi oleh karenanya, sebaik-baik manusia itu bermanfaat terhadap orang lain, jadikan diri kita ini bermanfaat. Di sisa-sisa usia yang masih kita miliki, sesuai dengan topik kajian kita pada kesempatan ini, mari kita renungkan para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV, dimanapun Anda berada, kita renungkan kehidupan ini di bulan yang saatnya kita untuk merenung dengan berbagai ibadah, berbagai zikir, salawat, bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga dengan demikian semakin terasa dalam lubuk hati kita siapa kita sesungguhnya dan seberapa jauh lagi usia yang harus kita miliki dan seberapa banyak sudah amal kebaikan yang kita lakukan dan akhirnya seberapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh